Bicara tentang film, pasti tak bisa lepas dari sosok Teguh Karya. Semalam digelar konser musik bertajuk A Tribute to Teguh Karya di Balai Kartini, Jakarta. Lagu-lagu soundtrack dari film-film karya Teguh Karya diperdengarkan kembali dengan megah lewat sentuhan ADMS dan Twilight Orkestranya. Sebagai salah satu murid terbaik Teguh Karya, Slamet Raharjo Djarot sempat menyumbangkan suaranya berduet dengan Eros Djarot. Saya rasa kita banyak belajar ya, saya banyak belajar dari dia tentang bagaimana Pemirsa, mungkin banyak di antara Anda yang tidak mengetahui bahwa ternyata ada 3 film Indonesia yang masuk sebagai nominasi di ajang Festival Film se-Asia Pasifik yang akan digelar di Malaysia. Dan masih berbicara seputar film, kemarin malam digelar konser A Tribute to Teguh Karya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah hal ini akan mendorong tumbuhnya dan kembalinya Teguh Karya yang lain? Pemirsa, inilah liputannya. Ada 3 judul film Indonesia yang masuk nominasi dalam Festival Film Asia Pasifik ke-50 yang akan berlangsung mulai tanggal 28 September sampai dengan 10 Oktober 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. 3 judul film tersebut adalah Banyu Biru, Janji Joni, dan Ungu Violet. Insan Film Indonesia mengirimkan delegasinya ke ajang film terbesar di kawasan Asia Pasifik ini. Mereka terdiri dari para aktor dan aktris kawakan seperti Cok Simbara, Pangky Suwito, Meriam Bellina, Ferry Salim, serta aktris belia semacam Masayu Anastasia dan Laudia Cynthia Bella. Kemarin mereka bersama-sama berangkat menuju ke Malaysia. Dalam rangka Festival Film Asia Pasifik yang ke-50 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, dan kebetulan juga ada 3 buah film kita yang ikutan dalam ajang nominasi di situ. Dan tentunya kita mensupport film-film yang dibawa ke Kuala Lumpur. Selain beranggotakan pemain film, delegasi Indonesia juga mengikutsertakan penulis skenario, produser, dan wakil dari sejumlah rumah produksi dengan jumlah totalnya 120 orang. Kabarnya delegasi Indonesia adalah delegasi terbesar di antara 17 negara peserta. Bisa jadi inilah pertanda insan film Indonesia punya kepercayaan diri untuk bersaing dengan negara-negara dari kawasan Asia Pasifik. Aku rasa sih dari dulu juga film-film kita juga selalu bagus-bagus ya. Di ajang internasional gitu banyak sekali gitu yang dapat penghargaan. Jadi aku rasa ya tahun ini ya masih positif lah. It's going to be good. Ya senang banget lah ya, apalagi bisa di sana bisa menang gitu kan, atau salah satu aja deh gitu pokoknya sebagai yang the bestnya gitu, aku senang banget. Wah seneng banget, apalagi bawa nama Indonesia ya kan, berarti sekarang film Indonesia udah makin bagus banget, udah makin keren, apalagi udah bisa masuk ke luar, bukan di Indonesia aja sampai ke Malaysia gitu. Insan Film Indonesia tentu tak puas hanya menjadi pengirim delegasi terbesar di ajang Festival Film Asia Pasifik 2005. Menjadi harapan semua orang agar pada festival serupa tahun depan, Indonesia semakin banyak meloloskan film-film terbaiknya. Mudah-mudahan sih aku ngarepin banget tahun depan bukan cuma 3 film aja tapi lebih banyak lagi yang masuk film Indonesia ke Festival Film Asia Pasifik. Bagi para pemain muda seperti Masayu Anastasia, keikutsertaan mereka pada ajang festival film internasional semacam ini tentu akan semakin menambah wawasan mereka tentang dunia yang sekarang sedang mereka geluti. Itu justru bikin kita kayak kita ngelihat festival-festival film dari tahun ke tahun itu malah bikin kita untuk belajar untuk lebih belajar bikin yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bicara tentang film, pasti tak bisa lepas dari sosok Teguh Karya. Semalam digelar konser musik bertajuk A Tribute to Teguh Karya di Balai Kartini, Jakarta. Lagu-lagu soundtrack dari film-film karya Teguh Karya diperdengarkan kembali dengan megah lewat sentuhan ADMS dan Twilight Orkestranya. Sebagai salah satu murid terbaik Teguh Karya, Slamet Raharjo Djarot sempat menyumbangkan suaranya berduet dengan Eros Djarot. saya rasa kita banyak belajar ya, saya banyak belajar dari dia tentang bagaimana kemarahan dalam cinta, berkreativitas itu saya rasa akan melahirkan sesuatu. Dan tidak apa-apa orang marah sama kita, tidak mengenal kita dan mungkin menyalahpahami kita, dibilang cerewet, bandel, kurang ajar atau gimana. Yang penting karya yang jujur keluar dari pribadi itu sangat penting.
Teguh Karya lahir di Pandeglang pada 22 September 1937 dan meninggal 11 Desember 2001. Selama hidupnya, Teguh berhasil menyabet 6 piala citra sebagai sutradara terbaik. Bisa dibilang hidup Teguh Karya didedikasikan buat perfilman nasional, sampai-sampai Teguh Karya tetap membujang sampai akhir hidupnya. Adakah sinias muda yang layak disebut the next Teguh Karya? Sebetulnya banyak sekali anak-anak muda yang amat sangat potensial. Tapi kembali lagi, tantangan mereka mungkin agak berbeda ya, karena zamannya pun sudah berbeda. Tapi nah itulah sampai sejauh mana daya tahan yang muda-muda ini juga untuk mau berkorban, untuk struggle, berjuang gitu ya. Di tengah-tengahnya ya dunia yang semakin materialistik kalau saya bilang. Beliau guru yang baik. Orang tidak bisa acting, begitu dipegang oleh Pak Teguh, di kamera langsung jadi. Cuma susahnya begitu lepas dari Pak Teguh bisa jadi, nggak bisa acting lagi gitu. Nah barangkali ini tugasnya Mas Slamet dan teman-teman untuk semangatnya Pak Teguh tetap dihidupkan. Semangat seseorang memang boleh ditiru, tapi jangan sampai Anda mempunyai semangat sebagai peniru. Pemirsa, banyak orang bermimpi menjadi penyanyi terkenal, dan Mike dan Judika pernah mempunyai mimpi yang sama. Tapi kini mereka sudah menemukan jalan untuk bisa menjadi orang terkenal. Tapi biasanya nih pemirsa, jika seseorang sudah mencapai mimpi mereka menjadi malas untuk mengejar mimpi-mimpinya yang lain. Apakah Mike dan Judika seperti itu? Kita dengarkan saja langsung, inilah penuturannya. Pintu gerbang ketenaran sudah terbuka lebar di depan Mike dan Judika. Bukan itu saja, Mike dan Judika sudah berhasil mewujudkan cita-cita besar mereka untuk menjadi seorang penyanyi. Bisa dibilang keduanya kini malahan sudah merintis jalan menjadi penyanyi profesional. Ya udah dapat cita-citanya jadi penyanyi dan orang-orang juga menghargai banget. Dipanggil ke sana keluar kota, dipanggil nyanyi di mana-mana. Jadi banyak jam terbangnya lagi aja untuk nyanyi secara profesional gitu. Dulu mereka masih bisa bilang malas atau sedang tidak mood untuk menyanyi. Sekarang jangan harap kata-kata seperti itu keluar dari mulut mereka. Tak ada kata malas untuk seseorang yang sudah bertekad menjadi seorang penyanyi profesional karena job terus datang mengalir. Semalam keduanya manggung bareng di acara Employee Gathering RCTI. Dalam waktu dekat mereka akan terbang ke Sulawesi untuk menghibur masyarakat Manado. Emang sih capek, kerja begini capek banget, tapi emang ini udah jadi cita-cita dan dibalik capek itu terdapat juga enjoyment yang begitu besar. Memang mau nggak mau ke karir dulu. Karena memang kayak sekarang aja hampir tiap hari nyanyi, tiap hari ada schedule untuk latihan apa sih. Dan seneng sih gitu loh, karena memang kita mau jadi penyanyi kan, jadi emang harus kayak gitu. Harus latihan, konsekuensinya kayak gitu. Hanya saja tak ada sukses yang diraih tanpa pengorbanan. Kehilangan sebagian privasi, itulah pengorbanan lain dari seorang penyanyi yang mulai dinaungi ketenaran seperti mereka. Ya kayak kita jalan-jalan kemana-mana gitu, udah nggak kayak dulu kita bisa nonton ke bioskop, kita bisa santai cari baju. Ya beberapa kali aku cari baju sampai akhirnya nggak dapat bajunya karena baru lihat orang kerumun minta foto gini-gini jadi nggak sempat pilih, akhirnya kabur. Kayak waktu itu saya pernah mau nyari pulsa, mau ke ATM, di tengah jalan padahal ATM udah tinggal 3 langkah lagi tuh, 1, 2, 3 masukin kartu isi pulsa gitu. Ini tiba-tiba ada yang itu minta foto, minta tanda tangan, minta kenalan, jadi nggak sempet. Ketenaran juga amat dekat dengan keangkuhan dan besar kepala. Ketika sudah besar, orang suka lupa dengan orang-orang yang membesarkan mereka. Itu mungkin beda-beda orang, ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu karena kita sadar bener apa yang kita dapat sekarang tuh semuanya dari masyarakat Indonesia, dari orang-orang yang dukung kita selama ini, yang besarin kita juga bukan cuman karena kerja keras kita, tapi kalau kami sih, kalau kita berdua tuh yakin banget dan menghargai banget apa yang kita dapat nih semua dari masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya doain aja kita juga bisa tetap bersifat rendah hati, terus welcome sama semua orang. Menyanyi, dan menyanyi. Itulah kegiatan utama Mike dan Judika kini. Bagaimanapun mereka masih muda. Tentu di luar urusan menyanyi, keduanya masih punya keinginan untuk berburu jodoh.
Kalau aku sih demen lo ya? Iya, kalau aku sih memang, belum punya pacar, sedang dekat aja sama seseorang, tapi ya belum, doain aja mudah-mudahan semua berjalan lancar. Nantikan kami berdua. Take care and God bless. Mike dan juga